Shalom jemaat GKJ Bagi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam renungan tengah minggu. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman hari ini, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik dan teramat baik, sungguh mengucap syukur sekali memberkati kami hari lepas hari. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan, dan renungan tengah minggu ini kiranya Kau memberkati kami, beri kami hikmat marifat sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu hari ini sebagai pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara semuanya, jemaat GKJ Bagi yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Renungan tengah minggu hari ini diambilkan dari Mazmur 141 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Saya ulangi, renungan tengah minggu hari ini diambilkan dari Mazmur 141 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan dengan judul Doa dalam Pencobaan. Ayat 8, tetapi kepadamu-lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamu-lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang sudah membaca firman Tuhan ini, melakukan yang kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat GKJ Bagi yang dikasih oleh Tuhan yang dimanapun berada, judul renungan tengah minggu, mataku tertuju padamu. Saya ulangi, mataku tertuju padamu. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, ada tertulis di situ bahwa hari-hari ini adalah jahat. Di medsos kita sering melihat, mendengar tentang ketidakpastian ekonomi kita, keadaan politik kita, hukum kita di negara kita. Semuanya seakan-akan membingungkan kita semua. Kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Besok bagaimana? Demikian juga ketika kita saat ini menghadapi situasi yang tidak mengenakan dalam, ya bisa dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, atau studi kita, atau kehidupan kita bersosial masyarakat, pasti ada sesuatu yang kadang itu tidak mengenakan hati kita atau membuat hati kita sakit. Saat kita melalui proses itu, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita harus ingat Tuhan. Saat kita mengalami pencobaan, saat kita mengalami proses Tuhan yang tidak baik bagi kita harus kembali pada Tuhan. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Mata kita tertuju pada Allah Bapa di surga. Seperti firman ini tadi bahwa Daud di dalam Mazmur ini, Daud dalam doa Daud dalam pencobaan. Apa yang dilakukan Daud ketika dia dalam proses pencobaan itu, dalam proses hal yang tidak menyenangkan itu. Bahwa di sini Daud sangat dekat dengan Allah. Di dalam ayat 1 dikatakan, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Bahwa hubungan Daud dengan Allah itu sungguh erat. Itu sebagai sahabat Bapak Ibu. Sehingga kita seakan-akan ketika sharing dengan Tuhan itu seperti Bapa kita, seperti orang tua kita. Di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang tidak enak, bagaimana kita supaya tidak tersesat. Yang pertama, kita berseru pada Tuhan seperti Daud, kita berseru kepada Tuhan, kita lari kepada Tuhan, kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Yang kedua, minta Tuhan mengawasi mulut kita. Ketika kita jatuh dalam pencobaan, ketika kita dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak enak, kunci utama di dalam mulut kita. Makanya Daud berkata, Tuhan awasi mulut saya. Demikian juga kita awasi mulut saya supaya tidak berkata-kata yang tidak baik, tetapi berkata-kata yang kata-kata itu menjadi penguat kita, menjadi berkat juga. Hingga Daud minta awasi mulutku. Karena mulut ini sangat berbahaya sekali ketika kita di dalam tekanan, ketika kita di dalam penderitaan. Poin yang ketiga, mata kita selalu tertuju pada Tuhan. Ketika kita tertuju pada Tuhan, kita tidak fokus pada masalah kita.
maka di sini tadi dikatakan bahwa Allah akan melindungi kita, bahkan Allah akan melepaskan kita dari jerat orang-orang itu. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara, kemudian remaja pemuda punya permasalahan baik dalam studinya, dalam pergaulan mereka, dalam pelayanan kita pun kadang ada masalah. Ada orang yang iri hati dengan kita dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita. Ada yang iri, ada yang tidak suka dengan kita. Tapi hal itu jangan sampai kita tersesatkan, hal itu kita langsung undur dari pelayanan, undur dari pekerjaan. Tidak, tetapi apa? Mata kita harus tertuju pada Tuhan supaya kita tidak terjatuh. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan semuanya jemaat GKJ Bagi yang dikasih Tuhan, saya ingatkan kembali bahwa di dalam pencobaan, mari mata kita tertuju pada Tuhan, sehingga Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan melepaskan kita semua dari apa yang kita alami, hal yang tidak mengenakan. Tuhan akan melepaskan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik. Ajar kami seperti Daud Tuhan, ketika di dalam penderitaan, di dalam pencobaan, mata kami tertuju pada Engkau. Kami hanya berseru kepada Engkau, karena Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami. Ajar kami terus Tuhan untuk dekat dengan Engkau, sehingga kami tidak tersesat, tidak terjatuh dalam kami menderita, dalam kami menghadapi pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan akan mengangkat kami, memulihkan kami, sehingga kami lebih daripada penyembah. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.